PSSI berencana menggelar TC singkat di tanah air jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina. Hal tersebut dilakukan demi membantu pemain-pemain beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 sebelum bertandang ke markas Timnas Jepang 5 hari kemudian. Mengingat pentingnya dua laga tersebut, persiapan matang menjadi kunci bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan, federasi akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menggelar TC. Mengingat laga kontra Cina digelar di Jakarta, rencananya pemusatan latihan itu digelar di Indonesia. Pria berkacamata itu menjelaskan, TC di Indonesia dapat memudahkan pemain beradaptasi dengan cuaca. Pasalnya, mayoritas anggota tim saat ini tinggal dan berkompetisi di Eropa. Meski begitu, Arya belum bisa memastikan lokasi pasti pemusatan latihan. Namun, ia menegaskan PSSI akan memilih tempat terbaik bagi para pemain. Tempat TC-nya sekarang masih belum tahu, kami cari yang bagus dan layak buat mereka. Jelas pria berusia 54 tahun tersebut. Laga kontra Timnas Cina dijadwalkan digelar di SUGBK, Jakarta 5 Juni 2025. Para pemain diperkirakan sudah bisa bergabung 5 hari sebelumnya. Kiper FK Dukak Jini, Cyrus Margono tengah dipantau langsung oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Lantas, akankah itu sinyal Cyrus akan segera dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert? Seperti yang diketahui, Cyrus saat ini tengah bermain di divisi utama Liga Kosovo bersama FK Dukak Jini. Ia baru saja bergabung dengan klub kasta tertinggi di Kosovo itu pada Februari 2025 lalu. Sejauh ini, pihak PSSI belum memberitahukan apa maksud kehadiran Woudenberg di sesi latihan Cyrus. Namun netizen Indonesia menebak ada potensi sang pemain bakal direkrut Kluivert. Cyrus diketahui memiliki 2 kewarganegaraan, Amerika Serikat dan Indonesia. Namun ketika usianya 21 tahun, ia memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi status Cyrus saat ini adalah pemain Indonesia. Sehingga Kluivert bisa langsung memanggilnya tanpa harus lewati proses naturalisasi jika ingin kehadiran Cyrus Margono di Timnas Indonesia. Leeds United dipastikan akan kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Inggris Premier League musim depan. Kepastian promosi ini menjadi kabar menggembirakan, tidak hanya bagi pendukung Leeds, tetapi juga bagi pencinta sepak bola Indonesia. Sebab, salah satu pemain andalan Leeds United, Pascal Struijk, dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia. Struijk sendiri bukan nama asing di dunia sepak bola Inggris. Bek berpostur 190 cm ini menjadi pilar penting dalam kesuksesan Leeds United selama kompetisi musim ini. Menariknya, ia memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Dalam sebuah wawancara pada 2020 silam, Struijk menyebut bahwa sang kakek, Peter Weidemuller, berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini menjadikannya memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia, sesuai dengan regulasi FIFA mengenai keturunan langsung. Rumor mengenai kemungkinan Struijk bergabung dengan tim Garuda semakin mencuat setelah pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terlihat hadir langsung di stadion dalam laga antara Oxford United dan Leeds United akhir pekan lalu. Tidak hanya hadir, Kluivert juga terlihat duduk bersama Struijk di tribun penonton. Jay Ijes menyatakan siap bergabung dengan klub besar di bursa transfer terdekat. Namun, ia ingin fokus menyelamatkan Venezia FC dulu dari jerat degradasi ke Serie B. Ijes bisa dibilang menjadi komoditi hangat jelang bursa transfer musim panas 2025. Penampilannya yang apik bersama Venezia membuatnya dilirik sejumlah klub besar Italia, seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, hingga Atalanta. Terbaru, Torino juga disebut ikut memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pemilik 7 Scudetto itu bahkan dikabarkan mengutus Direktur Olahraga Davide Fagnati untuk menyaksikan langsung laga Venezia melawan Empoli di Stadion Carlo Castellani akhir pekan silam.
Adanya minat dari klub-klub besar Italia ini tentu menjadi kabar baik bagi Idzes. Kapten timnas Indonesia itu mengaku siap jika nantinya mendapat kesempatan untuk naik level dengan membela klub yang lebih besar. Ya, saya merasa siap. Tapi sekarang fokus saya adalah menyelamatkan Venezia, kata Idzes. Namun, pemain berdarah Belanda itu mengungkap fokusnya saat ini adalah bersama Venezia. Ia ingin memberikan yang terbaik di laga krusial selanjutnya melawan AC Milan. Sebagai catatan, kontrak Idzes bersama Venezia masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Tapi bisa saja ia hengkang jika mendapat tawaran yang menarik. Terlebih, Venezia saat ini berada di ambang degradasi dengan menempati peringkat ke-18 klasemen sementara Serie A berbekal koleksi 25 poin. Pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg memantau langsung permainan Cyrus Margono di Kosovo. Secara khusus, Sjoerd Woudenberg terbang ke Kosovo untuk memantau langsung kondisi Cyrus Margono. Hal itu diketahui dari unggahan Woudenberg di Instagram pribadinya. Hari ini saya menjalani sesi yang sangat bagus dengan Cyrus Margono. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatang, ucap Sjoerd Woudenberg. Cyrus Margono pun mengaku senang bisa kedatangan pelatih kiper timnas Indonesia. Dengan usia yang masih 23 tahun, Cyrus Margono berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang pada Juli mendatang akan tampil di Piala AFF U23 2025. Cyrus Margono telah resmi menjadi WNI setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 21 Maret 2025. Saat ini Cyrus tergabung bersama klub Kosovo, KF Dukakjini. Cyrus pun berhasil tampil cemerlang dengan selalu menjadi pilihan utama di timnya. Penampilan gemilang Cyrus pun berhasil mencuri perhatian pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Timnas Indonesia tampak begitu antusias untuk menaturalisasi pemain keturunan, Jairo Ridewald. Pemain Royal Antwerp itu pun buka suara terkait proses naturalisasi yang ia jalani. Proses naturalisasi Jairo Ridewald sudah dikonfirmasi oleh berbagai pihak di Indonesia, mulai dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, hingga Menpora RI Dit Aryo Tejo. Baru-baru ini Jairo Ridewald juga buka suara terkait proses naturalisasi yang ia jalani. Seperti gayung bersambut, Jairo Ridewald pun menjalani proses naturalisasi itu dengan senang hati. Jairo juga mengatakan tidak ada kendala berarti dalam proses naturalisasi yang ia jalani. Tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu, tulis Jairo. Terlepas dari proses naturalisasi tersebut, yang menarik diulik-ulik dari Jairo Ridewald adalah harga pasar atau market value yang dimilikinya. Menurut data Transfermarkt, Jairo Ridewald kini memiliki harga pasar 2,2 juta euro atau setara dengan 37 miliar rupiah. Harga ini memang terkesan fantastis, menunjukkan bahwa Jairo Ridewald bukan pemain sembarangan. Akan tetapi harga tersebut menurun drastis dari harga pasar sebelumnya. Harga pasar Jairo melonjak drastis pada tahun 2021 saat ia membela Crystal Palace, yakni menyentuh angka 8 juta euro atau setara dengan 134,7 miliar rupiah. Harga pasar 8 juta euro tersebut merupakan harga tertinggi sepanjang karier Jairo Ridewald. Sayang, harga tersebut perlahan menyusut. Penyebab turunnya harga pasar Jairo Ridewald adalah kondisinya yang mengalami cedera. Tentu hal tersebut cukup mengganggu performansnya di lapangan.